Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, malam hari ini saya akan bicara masih seputar tentang berkat, Bapak Ibu. Setiap anak-anak Tuhan itu merindukan berkat. Bahkan Tuhan itu juga rindu memberkati kita. Amin, Bapak Ibu. Tuhan itu rindu loh memberkati kita. Ya, tetapi Tuhan itu kadang-kadang tidak bisa menemukan saluran berkatnya. Karena kenapa? Tuhan tidak bisa memaksa orang untuk diberkati. Karena sifat Tuhan itu memberi kebebasan. Sifat Tuhan itu memberikan ciptaannya itu adalah satu kebebasan untuk berpikir, memilih, bahkan beriman. Jadi Tuhan pada mulanya menciptakan manusia itu dengan kehendak bebas. Jadi mau diberkati atau tidak mau diberkati itu urusan Bapak Ibu sendiri sebenarnya, bukan urusan Tuhan. Tetapi Tuhan itu siap memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan itu siap memberkati kita, bahkan dia rindu ingin memberkati kita. Tetapi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ada satu kesalahan yang dilakukan oleh orang percaya atau orang Kristen. Ya, jadi orang percaya ini cenderung menjadi pengemis rohani. Nah, ini agak kasar ya, tetapi bukan maksudnya kasar, tidak. Pengemis rohani. Jadi orang percaya itu lebih senang menjadi pengemis rohani daripada menjadi pribadi yang berotoritas. Nah, pribadi yang pengemis rohani itu apa? Dia hanya meminta kepada Tuhan. Tuhan, hari ini aku butuh ini Tuhan. Tuhan, aku harus ini butuh ini Tuhan. Tuhan, hari ini butuh. Hanya minta terus sama Tuhan. Sedangkan orang yang mempunyai otoritas, dia itu memerintahkan berkat itu masuk di dalam kehidupan kita. Ini berbeda dengan pengemis ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada satu hal supaya Tuhan menemukan saluran di dalam hidup kita supaya kita diberkati Tuhan. Salurannya adalah apa? Perkataan iman. Nah, jadi firman Tuhan pada malam hari ini akan saya beri tema perkataan iman. Nah, kita sering berdoa begini, Tuhan, aku percaya Engkau sanggup. Tuhan, aku percaya Engkau pasti memberkati aku. Ya, kita sering berdoa seperti itu. Namun setelah selesai berdoa, menghadapi kenyataan, apa yang kita katakan? Abot, angel, hidupku susah, mana mungkin terjadi, mana mungkin saya mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu dekat. Padahal waktu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, aku terima berkat yang dari Tuhan. Imannya top, ya, top the top, ya. Tapi begitu lihat kenyataan, golek duit kok angel tenan ya. Mulai pesimis opo yo iso ya. Jadi semalam kita berdoa, bangun pagi kita membatalkan doa. Ya, kata-kata kita membatalkan doa kita semalam. Berapa banyak kita seperti itu? Saya ngalami Bapak Ibu ya. Jadi malam itu saya yakin besok pasti Tuhan tolong. Begitu bangun pagi, lihat kenyataan kok rene opo-opo gitu. Mulai saya khawatir, saya pesimis, wah kita Tuhan ra tolongi. Nah aku tak rewangi ngene-ngene, orang mungkin aku mendapatkan pertolongan Tuhan. Saya mulai berpikir, apa yang bisa saya jual gitu ya. Sering kok kayak gitu tuh. Nah, orang tak adol, orang somangan tenan tuh Bapak Ibu. Ya, mulai padahal semalam kita yakin, ya berdoa dalam nama Tuhan Yesus pasti ada pertolongan. Cuma kita takut, begitu menghadapi kenyataan, takut akibatnya apa? Kita membatalkan doa kita secara nggak langsung. Semalam bilang, Tuhan pasti sanggup. Siang hari bilang, apa? Kayaknya mungkin deh, angel deh. Ya. Semalam kita berlutut dengan iman, tetapi setelah berdiri perkataan kita membatalkan iman itu sendiri. Nah, ini sering terjadi bagi kita tanpa kita sadari. Nah, hari ini Tuhan mau membawa kita satu tingkat lebih naik. Dari pengemis rohani menjadi anak Allah yang berbicara dengan otoritas iman. Nah, otoritas itu kuasa, Bapak Ibu. Jadi, mulai sekarang kita tidak menjadi pengemis kepada Tuhan, tetapi kita berbicara dengan otoritas iman. Nah, Yesus berkata kepada mereka, percayalah kepada Allah. Nah, pertanyaan yang sama diberikan kepada kita. Yesus hari ini berbicara kepada kita semua. Percayalah kepada Allah.
Pertanyaannya, Bapak Ibu percaya nggak kepada Allah? Amin, percaya ya. Nah, terus begini. Ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Bagian yang kedua ini ada satu yang perlu garis bawahi begini. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Kata berkata kepada gunung ini itu adalah ucapan iman. Bapak Ibu punya gunung-gunung permasalahan, gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesusahan, ya, gunung-gunung yang membuat hidup kita itu pahit. Tetapi malam hari ini kita jangan bilang, Tuhan singkirkan gunung itu, singkirkan masalahku, mudahkanlah, kuatkanlah. Memang semua kita minta, tetapi malam hari ini kita harus percaya bahwa kita itu diberi kuasa. Jadi Bapak Ibu harus berkata kepada gunung itu, permasalahan itu, dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak permasalahan itu dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari hidupku. Bisa seperti itu Bapak Ibu. Kita mungkin kadang hidup kekurangan, kita punya hidup kok miskin terus, ya tolak dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak roh kemiskinan keluar dari hidup saya, supaya hidup saya diberkati Tuhan, karena Tuhan itu berjanji mau memberkati kita. Tetapi seringkali kita tidak mempunyai otoritas untuk mengatakan itu, padahal Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus berkata kepada masalah itu. Bapak Ibu pernah berkata kepada masalah? Katakan sekarang, mulai hari ini, aku perintahkan masalah itu keluar dari hidupku. Segala hal yang membuat berkat itu tidak mengalir di dalam hidup kita, tengking keluar dalam nama Tuhan Yesus. Suruh pergi dari hidup kita. Ini otoritas Bapak Ibu. Nah, kenapa? Ini bukan mengingkari kenyataan, tidak Bapak Ibu. Ini latihan. Latihan iman. Tuhan itu bekerja melalui iman yang kita perkatakan. Jadi kalau kita mempunyai iman dan kita tidak mengatakan apa yang kita imani, kita tidak akan diberkati. Tuhan tidak akan menemukan saluran berkat di dalam tubuh kita untuk dia memberkati. Meskipun dia bisa paksa, tetapi Tuhan kan memberikan kepada kita kehendak bebas. Nah, Tuhan itu telah memberikan kuasa kepada kita untuk mengatakan kepada gunung ini, masalah ini, bahkan penyakit ini, penyakit itu, untuk kita tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kekurangan aku perintahkan keluar dari hidupku. Hidupku berkelimpahan. Karena Tuhan berjanji memberikan hidupku berkelimpahan. Jadi Bapak Ibu harus pegang ini kata-kata Tuhan. Supaya hidup kita benar-benar diberkati Tuhan. Nah, seringkali banyak anak-anak Tuhan itu tidak diberkati karena dia tidak berani mengatakan apa yang menjadi imannya. Ya, aku rasa sanggup, gitu loh. Padahal doanya minta kesanggupan. Tuhan beri aku kesanggupan untuk menghadapi masalah ini. Besok ketika masalah datang dia ngeluh, aku tidak sanggup lagi. Ya sudah, kita seperti apa yang kita katakan ya. Jadi mulai sekarang kita harus belajar mengatakan apa yang ada di dalam iman kita. Amin Bapak Ibu. Bangun pagi dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku diberkati. Jangan bangun pagi dalam nama Tuhan Yesus. Wah, boyoke pegel tenan iki, rekoso uripku. Iki juga engko sesuk dina iki sing tak pangan apa. Mulai bangun pagi urung kerja wis lelah. Kenapa? Pikirannya yang lelah. Jadi jangan sampai kita bangun pagi harusnya seger, tetapi bangun pagi masalahnya itu langsung menindih. Brek. Nah, mulai sekarang Bapak Ibu, besok bangun pagi katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku diberkati hari ini. Meskipun berkat itu belum nampak, tetapi harus dikatakan dulu, ya. Jangan tunggu berubah dulu, tetapi dikatakan dulu baru berubah keadaan. Iman itu konsepnya seperti itu, Bapak Ibu. Lalu apa yang membuat hidup kita kadang-kadang tidak diberkati? Yang pertama, Bapak Ibu. Yang pertama, kita memiliki pola pikir lama, yaitu mentalitas pengemis. Nah, itu saya tidak menuduh Bapak Ibu pengemis ya, tetapi kita mempunyai mentalitas pengemis. Banyak orang percaya kalau berdoa dia berkata begini,
Saya ini siapa sih Tuhan? Saya ini orang kecil, saya ini penuh kekurangan, saya tidak bisa apa-apa. Aku orang miskin Tuhan, aku tidak bisa apa-apa untuk bayar ini aja, saya nggak mampu. Nah, ini mental pengemis sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa saya katakan mental pengemis? Karena begini Bapak Ibu, kita hanya fokus kepada kekurangan kita. Pengemis, saya tidak nyindir pengemis itu jelek ya, ada yang bagus, tetapi dia mempunyai satu mental yang begini, dia hanya fokus pada penderitaannya, bahkan dia menjual penderitaannya supaya dikasihi orang, supaya dibelas kasihani orang. Paring-paring doro, kula dereng mangan, telung dino, telung bengi, wah, dilepek-lepek kayak gitu. Nah, mental seperti ini tidak boleh dimiliki oleh orang percaya. Meskipun Bapak Ibu hari ini tidak punya apa-apa. Tapi jangan bilang aku ini tidak bisa apa-apa. Jangan pernah bilang aku ini kekurangan, katbiat cilik uripku rekoso terus tengking. Itu kata-kata negatif. Itu bukan kata-kata iman. Kata-kata iman itu tidak berkata seperti itu. Tetapi dia akan berkata begini, aku sanggup, aku pasti bisa, aku pasti diberkati. Itu kata-kata iman. Meskipun belum terjadi perubahan. Nah, kenapa kita tidak boleh memiliki mental pengemis? Karena Alkitab berkata begini, di dalam Roma 18, coba Roma 8, ayat 15, kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa? Anak Allah. Jadi Bapak Ibu ini adalah anak Allah. Kalau anak Allah minta haknya tidak perlu ngemis. Ya, konteksnya sekarang kita anak, bukan hamba. Memang ada pembahasan di dalam Alkitab, kita itu selain anak, kita juga sebagai hamba yang harus tunduk dan taat ya. Tetapi malam hari ini pembahasannya adalah kita ini anak Allah. Jadi kalau anak Allah, kita tidak perlu ngemis kepada Tuhan. Bukan berarti kita menjadi anak yang kurang ajar. Tetapi mental kita itu adalah mental anaknya Allah. Nah, anak Allah berdoa seperti ini Bapak Ibu. Tuhan berjanji. Ya, gitu ya. Tuhan berjanji. Dia mengatakan dengan imannya, Tuhan berjanji akan memberkati hidup saya. Tuhan berjanji, makanya tolong itu anak-anak mainan listrik apa-apa. Ya. Jangan. Iya, ya. Oke. Nah, anak Allah itu perkataannya berbeda. Jadi kalau anak Allah itu perkataannya selalu optimis karena Allah, anak Allah, pasti aku diberkati. Pasti aku ditolong Tuhan. Kalau aku minta sesuatu, asal itu sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti diberi, karena aku anak. Saya tidak perlu berkata bahwa diriku tidak punya apa-apa, diriku tidak, tapi optimis, aku pasti diberkati. Itu mental anak Allah itu seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi sekarang doa kita harus dirubah. Dari kata-kata yang negatif menjadi kata-kata yang positif. Nah, anak Allah tidak mengemis, terus anak mengakses apa yang menjadi haknya. Masalahnya adalah apa? Kita kadang-kadang tidak yakin kalau kita itu anak. Kadang-kadang kita tidak yakin kalau Tuhan itu ingin memberkati kita. Nah, kita harus yakin, ya. Kalau kita belum yakin Tuhan memberkati kita, kita juga akan tidak mendapat apa-apa. Kita harus yakin dulu, baru keadaan berubah. Terus yang kedua, kenapa kita tidak boleh menjadi seperti pengemis? Ya, karena pengemis rohani hanya fokus kepada keadaan ekonomi, kesehatan, keadaan keluarga, lalu berkata, memang beginilah hidupku. Takdirku memang wong randuwe. Aku ki wis kat biyen balungan kere, ora bakalan sugih wis tak trimo wae. Ini kata-kata pengemis, Bapak Ibu. Pengemis rohani. Nah, kita harus mengubah kata-kata kita ya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan begini. Coba Bapak Ibu buka. 2 Korintus 5 ayat 7. Di situ dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan, itu hidupnya karena percaya, bukan karena melihat. Jadi percaya dulu, baru melihat perbedaan. Nah, itulah mentalnya anak Tuhan, bukan mental pengemis. Iman tidak menyangkal fakta, tetapi iman mendudukkan fakta kepada kebenaran Tuhan. Terus bagian yang kedua, yang B ya, tadi itu
Itu subjudul tadi dari bagian pertama tadi ada 2 bagian, terus sekarang bagian yang kedua. Allah adalah Allah yang bekerja dengan perkataan. Di dalam Kejadian 1 ayat 3 itu dikatakan begini ya, saya baca aja. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Nah, Bapak Ibu juga bisa berkata seperti itu. Allah tidak berdoa supaya terjadi terang. Allah tidak berharap muncul terang. Allah tidak berkata semoga terjadi terang, tetapi dia mengomong jadilah terang. Nah, Bapak Ibu juga harus melakukan hal yang sama. Hidupku jadi berkat. Bisa ngomong kayak gitu Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu bisa mengatakan hidupku jadi berkat, Bapak Ibu pasti jadi berkat. Nah, ini susah. Untuk mengubah pola lama ini susah. Tetapi kita harus berlatih. Nah, sekarang bagian yang ketiga. Lidah itu berkuasa. Nah, Amsal 12 ayat 21. Nah, ini perlu dibaca ini, Bapak Ibu. Amsal 18 ayat 21. Jadi hidup Bapak Ibu itu dikuasai dari perkataan Bapak Ibu. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu tergantung dari kata-kata kita. Kalau kata kita itu berkat, itu akan mendatangkan berkat. Kalau kata-kata kita itu racun, itu akan mendatangkan racun. Ya, kalau kata-kata kita busuk akan mendatangkan kebusukan. Kalau kata-kata kita fitnah akan mendatangkan kehancuran. Tetapi ketika kata-kata kita berkat, kata-kata kita membangun, hal-hal seperti itu akan datang kepada kita. Jadi siapa suka menggemakannya, menggemakan tuh ngomong terus, Bapak Ibu ya, berterus terang, terus-terusan gitu ya. Dia ngomong terus-terusan, ngomong yang nggak benar terus-terusan. Nah, yang nggak benar terus-terusan yang kita omongkan ini, itu akan mendatangi kita. Bukankah gema seperti itu, Bapak Ibu ya? Kalau saya manggil seseorang Pak Mul misalkan ya, di atas bukit itu saya manggil Pak Mul gitu, yang kembali apa? Mul, 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 mul gitu. Itu gemanya seperti itu. Ora mungkin Pak Mul, gemanya Sri, 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 nggak mungkin ya loh. Gemalnya itu pasti Pak Mul gitu loh ya. Nah, iman itu seperti itu. Kalau kita mengatakan sesuatu yang tidak benar, gema itu yang datang ke kita ya apa yang kita omongkan itu. Jadi perlu hati-hati Bapak Ibu sekalian kalau kita berkata-kata sesuatu. Kadang-kadang kita ini juga kata-kata yang baik itu bukan dari kita. Karena firman Tuhan mengatakan begini, pergaulan yang jahat akan menghilangkan kebiasaan yang baik. Nah, seringkali sebenarnya kita sudah baik, tetapi karena pergaulan kita jahat kepada orang-orang yang tidak baik, akhirnya kita ikut-ikutan. Jadi kata-kata kita juga jadi kurang baik. Maka kita juga perlu menjaga pergaulan kita supaya kata-kata kita tidak akan cemar. Ya, kata-kata kita selalu membangun. Kalau saya bergaul dengan orang yang mungkin perkataannya negatif terus ya lama-lama saya negatif. Kalau saya bergaul dengan orang yang perkataannya positif terus ya positif yang terjadi. Bukankah itu yang akan terjadi? Gema tadi ya Bapak Ibu ya. Konsep gema tadi, apa yang kita omongkan akan kembali kepada kita. Jadi hidup kita dikuasai oleh lidah. Mau menjadi berkat atau mau menjadi kehancuran tergantung kata-kata kita. Jadi mulai sekarang ucapkanlah berkat tiap hari ya. Ganti keluh kesah kita dengan berkat, pasti kembali berkat ya. Saya senang kalau Bapak Ibu berbagi kebahagiaan ya, berbagi kata-kata positif di story-storynya gitu ya. Saya senang gitu ya. Itu yang akan kembali ke Bapak Ibu ya. Terus yang terakhir, ada perbedaan antara doa pengemis dan doa yang berotoritas atau doa yang berkuasa. Nah, ini contoh saja. Doa pengemis mengatakan, Tuhan, kalau Engkau mau, mungkin ini bukan kehendak-Mu Tuhan. Saya pasrah Tuhan. Hidupku di dalam tangan Tuhan. Saya pasrah kalau harus mati sekarang. Saya keluwen pasrah Tuhan. Itu doa pengemis Bapak Ibu. Sambil mengiba-iba itu, Tuhan 3 hari saya belum makan loh Tuhan. Ubah doa kita. Jangan seperti itu.
Meskipun kita seolah-olah rendah hati ya Bapak Ibu, seolah-olah rendah hati, tapi itu mengecilkan kuasa Tuhan. Sekarang ubahlah doa yang berotoritas begini. Contohnya gini, Tuhan, Engkau sudah berjanji mau memberkati saya. Dalam nama Tuhan Yesus, pasti saya diberkati. Aku berdiri di dalam firman, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Aku pasti mendapatkan pertolongan Tuhan. Doanya harus diperubah kayak gitu Bapak Ibu. Mulailah berubah ya. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang saya imani terjadi. Nah, bukankah doa itu seolah-olah sudah melihat? Iman adalah dasar segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti segala sesuatu, dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang belum kita lihat. Artinya meskipun kita belum melihat, kita harus mengatakan seolah-olah itu sudah ada. Ya, bukan untuk dipamer-pamer ke istilahnya begini ya. Orang enek engko darani halu Bapak Ibu, itu hanya di dalam doa saja ya. Ngomong aku di motor, oh aku dikei neng di motor, dalam iman ya jangan. Kalau gitu namanya kita halu ya. Maksudnya gini, di dalam pikiran kita, perasaan kita, Tuhan sudah memberkati kita. Baru setelah Tuhan membuat perubahan itu, kita menjadi saksinya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi urutannya begini Bapak Ibu. Urutannya begini. Yang pertama, firman itu masuk. Bapak Ibu sering mendengarkan kata-kata iman ya, kalau di dalam kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, lalu firman itu masuk, menguatkan kita. Bapak Ibu hadir di sini, Bapak Ibu dikuatkan. Itu yang pertama. Langkah kedua setelah firman masuk, Bapak Ibu kan mendengarkan ya. Iman tumbuh dari pendengaran, lalu lahirlah iman. Setelah Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan hari ini, pasti lahir iman. Iman makin kuat. Yang ketiga ini penting. Perkatakan iman Anda. Ya, jadi harus diomongke sama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Aku katakan ini, itu, katakan ini, itu. Itu dulu. Yang ketiga, realitas akan berubah. Jadi yang keempat. Nah, yang pertama firman masuk, lahirlah iman. Yang ketiga adalah lepaskan perkataan. Yang keempat, realitas terbentuk. Jadi Bapak Ibu setelah melakukan 4 hal ini Bapak Ibu ya, pasti realitas kehidupan Bapak Ibu terbentuk. Saya percaya kok Bapak Ibu tuh lebih suka tangan di atas daripada tangan di bawah. Siapa yang suka ngatung? Nggak ada saya kira. Karena saya lihat jadi dari kebiasaan Bapak Ibu yang suka memberi gitu loh ya. Itu saya melihat memang ini jemaat Boyolali itu punya mindset yang bagus sebenarnya, punya pemikiran yang bagus, suka memberi, berarti dia itu pengen jadi berkat. Nah, kadang-kadang kita salah dalam berdoa saja, doanya pesimis ya, doanya aja optimis. Nah, malam hari ini, Bapak Ibu catat baik-baik, ketika Bapak Ibu melakukan hal ini, nggak butuh waktu lama, kita semua diberkati Tuhan, dan jadi berkat. Amin Bapak Ibu. Ya, kalau persembahan janda miskin itu hanya 2 peser Bapak Ibu ya. 2 peser itu kenapa? Itu upahnya dia sehari. Ya, tetapi orang-orang kaya itu dia banyak memberi tetapi uangnya berlimpah-limpah. Nah, ini berbeda konsep ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dengan keadaan seperti janda miskin ini ya, memberi Tuhan dengan kesungguhan, ini adalah mental dasar bahwa kita mau jadi berkat. Amin. Meskipun keadaan kita belum baik-baik saja. Jadi saya percaya ketika mental kita sudah benar, kita minta sama Tuhan, aku harus belajar memperkatakan iman, pasti aku diberkati dan menjadi berkat. Amin. Saya kira firman Tuhan saya cukupkan sampai di sini, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita semua.